Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi keren Indonesia, belajar Pancasila. Bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Daniar akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama Mapel PPKN, khususnya untuk kelas 12, mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Pada kali ini, kita akan fokus pada dua materi, yaitu hambatan dan tantangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana cara menghadapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan mulai dari hambatan dan tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang mengatakan bahwa setiap teknologi itu memiliki resiko yang dapat menghancurkan kehidupan. Tetapi kita juga memerlukan teknologi tersebut untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Maka kita harus bisa menaklukkan hambatan dan tantangannya, agar teknologi benar-benar bisa kita gunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan justru menghancurkan kehidupan kita. Lantas, hambatan perkembangan iptek apa saja yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Kurang lebih ada 4 hambatan perkembangan iptek yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, kita mulai dari kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan melalui budaya literasi. Kita mengetahui bahwa budaya literasi di Indonesia belum maksimal. Nah, ini perlu kita tingkatkan kesadaran masyarakat melalui budaya literasi, sehingga masyarakat itu mampu bijak dalam memilih dan memilah informasi yang berkembang. Karena perkembangan iptek menjadi terhambat apabila masyarakat ini hanya menginginkan sesuatu secara instan tanpa mau membaca atau berliterasi. Nah, ini yang perlu kita hilangkan hambatan ini. Dengan apa? Dengan meningkatkan budaya literasi masyarakat. Yang kedua, penggunaan teknologi yang belum merata. Kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan, di mana masih banyak daerah-daerah yang belum menikmati akses teknologi yang merata. Kita ambil contoh akses internet atau sinyal yang belum stabil di beberapa wilayah di Indonesia. Ini menjadi hambatan bagi perkembangan iptek apabila penggunaan teknologi sendiri belum bisa merata. Kemudian yang ketiga adalah belum maksimalnya kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri. Ini tentu akan menghambat perkembangan iptek, karena perkembangan iptek itu hanya dapat terjadi dengan baik apabila ada kolaborasi yang baik antara universitas, litbang, dan industri, sehingga mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pemanfaatan teknologi. Yang terakhir, penggunaan hak paten dan dukungan pemerintah masih perlu ditingkatkan. Apabila pemerintah tidak memberikan dukungan yang baik dalam perkembangan iptek, tentu perkembangan iptek itu sendiri akan terhambat. Pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap karya anak bangsa dengan memberikan hak paten dan juga dukungan yang maksimal, agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kita ingin menjadi pencetak sejarah dalam perkembangan iptek, bukan hanya penikmat sejarah. Ini ya, ini adalah hambatan perkembangan iptek yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Sedangkan tantangan kemajuan iptek apa saja yang dihadapi oleh bangsa Indonesia atau yang harus ditaklukkan oleh bangsa Indonesia? Ada 4 tantangan kemajuan iptek bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menggunakan kemajuan iptek untuk kebaikan umat manusia. Ini merupakan tantangan kita bersama, bahwa iptek itu seharusnya digunakan untuk kebaikan kita semua, tidak digunakan untuk menghancurkan sistem kehidupan kita. Jangan sampai perkembangan iptek malah disalahgunakan. Maka tantangan kita adalah
menjadikan kemajuan iptek ini sebagai sesuatu yang dapat kita gunakan bagi kebaikan kita bersama. Yang kedua adalah sistem dan perilaku sosial manusia. Kita ketahui bahwa kemajuan iptek telah merubah banyak pola interaksi dalam kehidupan manusia. Kita tentu ingin sistem dan perilaku sosial manusia mengarah pada hal yang positif, tidak justru mengarah pada hal yang negatif. Maka kita harus bisa menjadikan kemajuan teknologi ini mempermudah hubungan kita dengan orang lain tanpa mengubah orientasi hubungan kita dengan orang lain, semisal menjadi lebih individualis. Ini tidak boleh terjadi. Dengan perkembangan iptek, maka tantangannya adalah bagaimana manusia ini semakin peduli satu sama lain, bukan justru semakin individualis. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan derajat kesehatan. Kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu harus diiringi dengan peningkatan derajat kesehatan. Iptek itu diciptakan agar ramah terhadap manusia. Jangan sampai iptek ini justru memberikan pengaruh negatif terutama bagi kesehatan kita. Misalkan, perkembangan iptek ini justru memberikan banyak radiasi kepada manusia sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang baru. Maka ini tidak boleh terjadi. Ini menjadi tantangan kita untuk menciptakan iptek yang ramah terhadap kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir adalah pemerataan hasil kemajuan iptek. Tentu kita ingin kemajuan iptek ini dapat dirasakan oleh semua manusia dari berbagai kalangan. Maka ini menjadi tantangan terbesar kita, terutama bagi bangsa Indonesia, agar kemajuan iptek ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, itu adalah 4 tantangan yang harus kita taklukkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu rasa kalian akan menjadi bagian yang menaklukkan tantangan ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hambatan dan tantangan kemajuan iptek, lantas bagaimana kita menghadapi pengaruh kemajuan iptek itu? Nah, kemajuan iptek itu kan tidak bisa kita hindari. Nah, tapi kita bisa memiliki pilihan ya untuk menentukan sikap. Nah, ini bagaimana sih kita menghadapi pengaruh kemajuan iptek? Secara umum, dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek di Indonesia, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai filter. Kita mengetahui bahwa Pancasila adalah ideologi yang kita miliki dan digali dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup di Indonesia. Maka sudah jelas bahwa Pancasila dapat digunakan sebagai filter, sebagai penyaring dari kemajuan iptek yang ada. Sehingga kemajuan iptek ini dapat dimanfaatkan untuk kebaikan kita, bukan justru untuk merusak dari sistem kehidupan kita. Nah, ini kita bisa menjadikan Pancasila sebagai filter atau penyaring ya dari kemajuan iptek. Mana yang bermanfaat bagi kita dan mana yang harus kita tinggalkan karena itu tidak bermanfaat atau merugikan kita. Yang kedua, pengaruh kemajuan iptek ini dapat kita hadapi dengan berpegang pada landasan konstitusional kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 31 ayat 5. Jadi, Undang-Undang Dasar kita di pasal 31 ayat 5 itu sudah mengatur bagaimana sikap pemerintah terhadap kemajuan iptek. Di mana jika kalian membaca, di situ disampaikan bahwa pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia. Artinya, kemajuan iptek di Indonesia itu harus dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan. Artinya, iptek ini tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai agama atau justru digunakan untuk memecah belah bangsa kita. Dan yang paling penting di sini adalah kemajuan iptek dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat manusia, bukan justru untuk menghancurkan kehidupan kita. Ya, jadi cara menghadapi pengaruh kemajuan iptek, yang pertama adalah menjadikan Pancasila sebagai filter, yang kedua adalah berpegang teguh pada landasan konstitusional kita,
yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, sikap dan perilaku kita terhadap perkembangan iptek. Karena tadi sudah disampaikan bahwa perkembangan iptek itu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa menentukan sikap dan perilaku terhadap perkembangan iptek. Maka ada 4 sikap dan perilaku yang dapat kita miliki untuk menghadapi perkembangan iptek. Yang pertama adalah tanggung jawab. Dalam menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi, kita harus memiliki sikap dan perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi sangat penting, karena apabila kita tidak bertanggung jawab, kita akan menggunakan iptek sebagai kemajuan yang ke arah negatif. Tetapi apabila kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, maka kita menjadikan perkembangan iptek ke arah yang positif. Yang kedua adalah selektif. Perkembangan iptek ini harus kita sikapi ya dengan sikap selektif. Artinya kita harus bisa memilih dan memilah mana perkembangan iptek yang sesuai dengan kita, yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita menerima semua perkembangan iptek yang justru itu merugikan bagi diri kita. Yang ketiga adalah kreatif. Perkembangan iptek ini harus disikapi dengan kreatif. Agar apa? Agar kita tidak ketinggalan ya. Kita harus bisa melek terhadap teknologi. Nah, kita harus bisa berpikir kreatif ya, memanfaatkan perkembangan iptek untuk kebaikan kita bersama. Kemudian yang terakhir adalah berpikir kritis. Perkembangan iptek yang maju harus disertai dengan pola pikir yang kritis, agar kita itu dapat mengendalikan teknologi, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Apabila kita tidak berpikir kritis, maka kemungkinan besar kita akan dikendalikan oleh teknologi. Tapi jika kita dapat berpikir kritis, kita dapat mengendalikan teknologi, terutama untuk hal-hal yang positif. Itu yaitu sikap dan perilaku yang harus kita miliki dan harus kita punyai ya, terutama dalam perkembangan iptek yang semakin hari semakin maju ini. Nah, itu yang Bu Daniar sampaikan mengenai hambatan dan tantangan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagaimana kita menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi, kita harus bisa menaklukkan hambatan dan kita juga harus bisa menaklukkan tantangan tersebut agar perkembangan iptek ini benar-benar berhasil dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Kemudian, kita tidak bisa menghindarkan diri dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kita bisa menentukan sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita setidaknya memiliki 2 pilihan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita memilih untuk dikendalikan oleh teknologi atau mengendalikan teknologi. Tentu kita ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan teknologi. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikendalikan teknologi. Maka pesan dari Bu Daniar adalah gunakan teknologi sesuai dengan porsi yang tepat. Terima kasih dari Bu Daniar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Bu Daniar jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.